ramai perseteruan antara Marshall Radival dengan Gus Samsudin, kini sebuah pembuktian akan keahlian para dukun baru saja ditunjukkan oleh salah satu pria yang merupakan anggota Persatuan Dukun se-Indonesia. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube milik Dr. Richard Lee, pembuktian akan kesaktian dari salah satu dukun di hadapan Dr. Richard itu justru menimbulkan adanya sebuah polemik pro dan kontra, lantaran yang bersangkutan nampaknya terlihat begitu takut di saat dirinya ditantang untuk menusukkan jenis jarum suntik milik Dr. Richard. Melihat bahwa video tersebut diunggah oleh Dr. Richard, Firdaus Oiwobo selaku bintang tamu yang merupakan kuasa hukum dari Persatuan Para Dukun mengaku merasa dihina akan keputusan sang dokter yang mengupload video tersebut. Lantas, seperti apa bentuk peringatan yang dilontarkan Firdaus Oiwobo untuk Dr. Richard Lee? Jadi ditembak itu nggak bisa masuk ke kulit, nggak bisa masuk ke kulit. Ditembak. 5.000 HPS berapa? Jarak 1 meter sampai 2 meter. Jarak 1 meter. Jarum aja deh. Jarum nggak bisa ditusuk juga? Bi, sini mana jarum? Saya masukin. Kalau nggak bisa masuk, iPhone 1. Kalau nggak bisa masuk, iPhone 1. Ente kadang-kadang ente. Dengar, ini beda lagi nih. Beda lagi. Jadi sekarang saya nanya, dokter posisi kecantikan. Kira-kira dokter ngebedah orang bisa nggak? Cari debus yang memakai jarum hitam. Bukan nggak bisa. Jadi? Tapi nanti nunggu fayakun dari Allah. Oke, saya hargain. Bukan nggak bisa. Jadi? Tapi nanti nunggu fayakun dari Allah. Dan di video ini juga saya ingin protes kepada tim kreatif Dr. Richard Lee. Kenapa video pada saat kita perjanjiannya kan pada saat itu tidak diupload video diskusi kita terkait pengetesan jarum itu karena di luar konteks perjanjian ya, apa saja pertanyaan dan lain-lainnya itu. Ternyata Dr. Richard Lee sudah berjanji kepada kami tidak akan mengupload untuk mengedit video yang berdurasi berapa menit itu terkait perbincangan si Habib Jindan dan Dr. Richard Lee ya, narasumber pada itu untuk pengetesan jarum suntik. Namun kenapa yang jarum suntik ini video diupload gitu loh. Nah ini Richard Lee harus ganti rugi. Kita nggak mau kan ini sama dengan mencemarkan nama baik klien kami gitu. Saya minta Dr. Richard Lee ganti rugi karena ini udah termasuk melecehkan. Dan ada beberapa video kami yang sebenarnya pembahasan yang substantif ya tentang sulap merah, kenapa tidak dimunculkan? Malah yang dimunculkan seakan-akan ingin mencari kelemahan dari tim para dukun ini gitu loh. Dengan mengupload video yang memang tidak ada dalam schedule. Nah, saya mensomasi Dr. Richard Lee. Nanti saya akan kirimkan surat somasi resmi kepada Dr. Richard Lee. Kenapa dia mengeluarkan video tersebut? Terima kasih. Masalah yang di Dr. Richard Lee. Masalah jawaban saya bilang Ustadz Heri, saya dengarnya pada saat itu Ustadz Heri itu. Dr. Richard Lee tidak menjelaskan secara gamblang namanya Ustadz Dery Sulaiman gitu. Karena Dr. Richard Lee pada saat itu bilang bahwa si Ustadz ini tidak percaya akan adanya hal goib gitu. Makanya saya bilang kok aneh, kok seorang Ustadz nggak percaya dengan hal yang goib gitu. Akhirnya saya jelaskan mungkin Ustadznya tidak baca Al-Quran kan gitu saya bilang. Akhirnya tim kreatifnya si Dr. Richard Lee meluruskan dan menyalahkan omongan Dr. Richard Lee. Kata tim kreatifnya bukan begitu Pak Dokter. Yang benar adalah Ustadz ini mempercayai adanya hal goib. Itu bahwa hal goib itu ada di Al-Quran. Nah, jadi Dr. Richard Lee lah yang disalahkan, bukan saya yang menyalahkan. Saya menyalahkan statement Dr. Richard Lee yang katanya Ustadz tidak percaya goib dan tidak ada di alam Al-Quran katanya gitu. Makanya saya bilang Ustadz itu yang disebutkan katanya Ustadz Heri apa segala itu tidak ada dalam Al-Quran gitu. Kalau ternyata yang dimaksud itu Ustadz Dery Sulaiman, ya saya nggak tahu kan, kita nggak tahu pada saat itu Dr. Richard Lee setelah mewawancara Ustadz Dery Sulaiman. Jadi artinya statement kalian itu nggak perlulah sok pintar gitu kan.
Si Dr. Richard Lee yang telah membuktikan adanya pro dan kontra mengenai kesaktian yang dilakukan pria bernama Jen Dan itu nampaknya kembali menuai banyak sorotan. Usai sebelumnya sang dokter kecantikan tersebut telah membongkar trik yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Dalam video berdurasi 1 menit itu, tim Dr. Richard berhasil menangkap basah kru dari Gus Samsudin yang telah menaruh salah satu benda yang nantinya akan digunakan oleh dirinya untuk membohongi Dr. Richard. Melihat videonya kini telah viral, Gus Samsudin pun akhirnya angkat bicara soal beredarnya video konspirasi yang dilakukan oleh dirinya. Ada gerakan di tangan? Enggak ada. Ya aja, semuanya bisa minggir dari sana. Karena ini jalurnya dari yang sebelah sana. Mungkin ini yang bisa bikin tempat ini jadi lebih ramai. Ya ini yang saya katakan, beliau kan jelas-jelas seorang kreator YouTube ya. Ya tunjukkanlah kreativitasmu, tunjukkanlah kerjamu, sehingga nanti orang bisa suka kepada kamu. Nggak perlu kamu itu ketika ingin baik harus menjelekkan orang lain. Tidak perlu kamu itu harus menjatuhkan orang lain. Kalau memang ada yang saya lakukan buruk, silakan laporkan saya. Dan saya siap bertanggung jawab, bukan hanya tutup channel. Saya siap masuk penjara kalau saya bersalah, gitu loh. Jadi semuanya itu harus jelas. Sekarang ini kan saya yang punya YouTube hanya YouTube saya itu nama channelnya Padepokan Mursyid Sejati. Yang subscribe-nya cuma 1,6 lah. Dan sana minta bantuan orang yang subscribe-nya 20 juta. Ya nggak imbang. Beliau sudah menuduh saya melakukan penipuan. Saya ingin tahu siapa yang saya tipu. Karena memang background-nya saya dengan Bang Marcel ini sebenarnya sudah berbeda. Beliau dari pesulap yang biasa melakukan trik atau tanda kutipnya tipuan untuk hiburan, dan saya dari Al-Hikmah. Saya dari Al-Hikmah. Tentu ini ilmunya sudah berbeda antara pesulap dan Al-Hikmah. Tetapi kalau sampai pesulap ini mengomentari Al-Hikmah dan mengatakan ini penipuan, maka ini pun juga harus dibuktikan. Jadi di sini pun kita harus fair. Yang menuduh siapa, yang harus membuktikan tentu siapa gitu. Yang menuduh tentu harus bisa membuktikan gitu. Ya yang tersinggung adalah yang nipu-nipu. Karena kalau yang dukun bayi, dukun beranak nggak pernah saya bongkar ya. Saya nggak pernah membahas dukun-dukun yang tidak sok tahu tentang hal goib. Yang saya maksud dukun yang kalau nggak nipu ya cabul ya adalah dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib. Kan dukun beranak, dukun pijet kan nggak sok tahu tentang hal goib kan. Nggak ada tuh dukun beranak ini hamilnya karena genderuwo gitu. Atau dukun pijet, wah ini dalamnya ada siluman cacing nih, nggak ada kan. Maka dari itu dukun yang saya maksud adalah yang sok tahu tentang hal goib. Nah yang emosi sama saya, yang saya bongkar-bongkar ini itu berarti gitu simpel. Oke, kita harus melihat lagi dasar hukum dari Undang-Undang Kesehatan nih teman-teman. Di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan jelas di sana dan turunannya ya, termasuk peraturan Menteri Kesehatan ada namanya pelayanan kesehatan tradisional secara empiris. Jadi di sana sebenarnya ada hal-hal yang sifatnya di luar nalar itu diatur di undang-undang dan peraturan Menteri Kesehatan gitu lah. Seperti contohnya peramal, kemudian pawang hujan, kemudian terkait dengan pengobatan baik obat ataupun obat secara nggak kelihatan itu bisa juga. Karena di sana jelas kalau memang mau dilakukan itu payung hukumnya ada, tinggal daftar. Dengan resmi otomatis bisa membuka praktek. Yang penting ada namanya izin STPT, penyehat tradisional, yang mengeluarkan pemerintah. Dalam hal ini berarti sesuai dengan lokusnya atau wilayah yurisdiksinya, berarti Dinas Kesehatan setempat. Kemudian balik ke substansi permasalahan, ada sebuah yang namanya laporan polisi. Laporan polisi boleh di Polres, boleh di Polda, boleh di Bareskrim. Tinggal pasalnya yang dilaporkan apa. Semua kita negara hukum, kita menganut undang-undang semuanya, baik konstitusi atau hukum-hukum berikutnya, termasuk peraturan-peraturan di bawahnya. Boleh-boleh saja sepanjang memang ada alat bukti. Makanya polisi sekarang
ada dua pilihan, surat pengaduan atau surat laporan polisi. Kalau pengaduan umumnya mungkin tidak bisa dilanjutkan secara terus-menerus sampai ke pengadilan. Tapi kalau sudah LP, kalau terbukti otomatis kan harus dijadikan tersangka seseorang setelah melakukan gelar perkara.